Shalom jemaat Daat dimanapun berada. Pada hari ini kita mulai ibadah online dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman disampaikan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Engkaulah curahan hidup kami. Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan hari-hari kami, Tuhan. Karena hari-hari itu bukan milik kami, tapi hari-hari itu adalah milik-Mu. Karena Engkau senantiasa mengawasi kami bukan hanya 1 jam, tetapi 24 jam. Tuhan, kami sungguh-sungguh datang kepadamu. Satu hal kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa melingkupi kami. Terima kasih, biarlah segala pujian, hormat, sanjungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini yaitu Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Dengan seiring jalannya waktu, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni ya, tahun 2024 sekarang ini. Banyak orang bicara kok rasanya cepat sekali gitu ya. Waktu ini berlalu, saudara. Dengan kecepatan waktu, sudahkah kita orang percaya hidup benar di hadapan Allah? Sebab orang hidup benar di hadapan Allah akan mendapat jaminan, ya. Mazmur 37 ayat 18 dikatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Jadi hari-hari itu miliknya Tuhan. Tuhan mengetahui, ya. Saya buka di Alkitab SWOT itu dikatakan Jehovah Yadah Yom Tamim. Jadi dari sini dikatakan Yom itu adalah hari-hari, yaitu perjalanan anak-anak Tuhan. Sedangkan Yadah itu adalah menjelajah, di mana matanya Tuhan itu sanggup menembus sampai kedalaman. Berarti dari sini Tuhan itu memperhatikan saudara dan saya itu dengan seksama, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan diperhatikan dengan seksama. Jadi tidak lepas dari pandangan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati, berarti hatinya yang dicondongkan kepada Tuhan, difokuskan kepada Tuhan. Itulah tadi yang dikatakan orang saleh, saudara ya. Orang yang senantiasa membuat Tuhan itu senang karena dicondongkan kepada Tuhan. Dan ini mata Tuhan itu menjelajah. Dinamakan menjelajah, itu tidak langsung seret. Ini saudara, saya percaya pelan-pelan dilihat satu-satu. Satu hari 24 jam saudara ya. Jadi satu-satu, ditilik satu-satu, dilihat satu-satu, diawasinya. Karena Tuhan itu melihat kita dengan seksama, dengan hati Tuhan. Makanya kadang-kadang saudara kalau kita merasa ada lawatan Tuhan gitu ya, kita tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita, ya. Waktu saya berdoa, saya sering berdoa jam 3 pagi saudara ya. Saya selalu digerakkan Tuhan jam 3 pagi. Saya pada waktu itu saya tidak ngerti kenapa Tuhan itu kok mesti bangunkan saya jam 3 pagi. Ternyata menurut saya ada sebuah misteri. Yesus mati jam 3 sore ya. Terus kemudian Yesus berdoa taman Getsemani jam 3. Seperti gitu. Jadi dari sini Yesus menghardik badai pun itu jam 3. Berarti dari sini ada sebuah kuasa yang Tuhan alirkan ya kepada kita anak-anaknya melalui jam 3 tersebut saudara ya. Dari sini saya mulai tahu bahwa jam 3 itu adalah di mana kitab Mazmur mengatakan kita membangunkan fajar. Bukan kita yang dibangunkan fajar, tapi kita harus membangunkan fajar. Kenapa jam 3 itu? Waktu saya pernah naik kapal ya, Kalimutu pergi ke Banjarmasin saudara ya.
Karena suami saya orang Banjarmasin, kemudian waktu itu ada keperluan dan kita mau enjoy perjalanan, kita mau naik kapal seperti gitu. Kita tidak naik pesawat, kita naik kapal. Pada waktu jam 3 ternyata matahari itu sudah muncul tapi sedikit dari laut itu kelihatan saudara gitu ya. Muncul itu sedikit. Oh, dari jam 3 itu munculnya sinar matahari saudara. Jadi dari situ hendaklah kita punya hati untuk bisa membangunkan fajar. Melalui hati yang terarah kepada Tuhan, maka mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Tuhan mengetahui hari-hari kita. Jadi kalau hari-hari itu diketahui oleh Tuhan, maka kita akan dituntunnya. Tuhan akan membawa kita karena melalui Dia, hanya Dialah yang menetapkan langkah-langkah kita. Karena kita dituntunnya, kita dijaganya, kita digandengnya, seperti gitu ya saudara ya. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya setiap langkah hidup kita, orang percaya ada di tangan Tuhan saudara ya. Jadi kita orang percaya itu ada di tangannya Tuhan. Kan ada sebuah juga pujian, peganglah tanganku Roh Kudus ya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Biarlah jalan kebenaran. Jadi kita Tuhan dituntun ke dalam jalan kebenaran. Kalau kita dikatakan di dalam kitab Mazmur 37 tadi, orang-orang saleh, berarti kita harus jalan di dalam jalan kebenaran. Melalui jalan itu, Tuhan tuntun kita. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita saudara ya. Melalui langkah-langkah tersebut yang dituntun oleh Tuhan, maka kita menjadi orang yang diberkati. Segala pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati, dilindungi. Tidak hanya itu, anak cucu kita pun di dalam pemeliharaan Tuhan ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam pemeliharaan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Yusuf disertai oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, ada penyertaan Tuhan. Daud ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia apabila menghadapi sebuah problema, ya, dia terus memandang Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti Daud juga mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya ya. Daud tahu bahwa langkah-langkahnya disertai oleh Tuhan dan hidupnya berkenan kepadanya. Dan Daud pun memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan mengakui dan berkata, dahulu aku muda ya, sekarang telah menjadi tua dan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itu di dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26 saudara ya. Itulah sebuah wujud pernyataan Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Dia. Itu adalah sebuah janji-janji Tuhan yang akan kita nikmati. Anak cucu kita akan perkasa di bumi. Kita menjadi orang yang tidak meminta-minta roti, tapi kita dicukupi, kita dipenuhi semuanya itu. Kita menjadi orang-orang dalam perkenanan Tuhan ya. Jadi wujud penyertaan Tuhan, berkat itu sampai kepada anak cucu. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, kita berlomba-lomba untuk apa? Menjadi orang benar dan mengejar kekudusan. Kenapa begitu saudara? Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa mencari Allah. Karena
Bapa kita kudus. Di dalam kitab Matius ya, dikatakan 5 ayat 48, karena Bapa itu kudus, hendaklah kita itu kudus. Jadi kalau Tuhan itu kudus, kita juga harus kudus, saudara. Kita harus melakukan sebuah kebenaran. Kita tidak boleh mencemarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi kan dikatakan Yusuf, dia menjaga martabatnya untuk dia tidak tergoda dengan tante Potifar, saudara. Dia jaga sungguh-sungguh, dia menjaga kekudusan. Meskipun dia didera, dia tidak takut. Kita pun juga seperti itu ya saudara. Kita harus belajar untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup kudus. Melalui semuanya itu, janji firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 18 ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Mari kita menikmati hari-hari kita. Dengan apa? Kita takut akan Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa apa? Meninggikan Tuhan. Jadi marilah kita berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi, berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Mengejar kekudusan. Hidup takut akan Tuhan. Karena melalui semuanya itu, hidup kita akan dikenan dan kita akan menikmati hari-hari yang baik. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka, yaitu orang-orang yang saleh, akan tetap selama-lamanya. Kita akan menikmati janji-janji itu dan menjadi orang percaya. Kita kejar kekudusan, kita jauhi kejahatan, kita terus mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, sungguh kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan kami meninggikan Engkau. Engkau sungguh Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan mengarahkan kami, Engkau yang akan menilik dari surga, Engkau yang akan melihat hari-hari kami, sehingga melalui Engkau sendiri yang menilik itu Tuhan, Engkau menggandeng tangan kami, sehingga kami tidak akan pernah tersesat. Melalui hal itu kami menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk terus bersikap rendah hati, untuk terus mengagungkan Tuhan, untuk terus mencari Tuhan, untuk terus memuliakan nama Tuhan dan mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya keturunan kami Tuhan tidak akan pernah meminta-minta, bahkan kami pun tidak akan pernah minta-minta roti. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan semuanya. Tuhan sendiri akan menjadi berkat bagi kami, karena Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.